Ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti Ustadz yang lain, banyak Ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Itu perkataan seorang Habib. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama Habib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Penjual agama! Jadi ada orang kalau tidak cinta habaib, meskipun orang itu pinter, bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh, cinta Habib jadi pinter. Rumus dari mana? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Jadi itulah rumus dari para habaib, yang dimana mereka ini ketika mendoktrinkan kepada umat itu gak nanggung-nanggung, teman-teman. Seolah-olah mereka ini ketika mendoktrinkan seperti ini, semua orang akan menganggapnya suatu kebenaran, semua orang akan ngangguk-ngangguk. Ya inilah mereka buktinya di Indonesia. Kenapa mereka suka di Indonesia, kenapa mereka betah di Indonesia, kenapa mereka tidak mau pergi ke Yaman? Ya karena ini, yaitu rakyat Indonesia atau negara ini adalah negara yang mudah untuk dibodoh-bodohi. NKRI bersyariah. NKRI bersyariah adalah NKRI yang beragama, bukan ateis atau komunis yang tanpa agama. Nah, narasi di mana Habib Rizik Syihab pernah berkoar-koar ingin mendirikan negara syariat atau Indonesia bersyariat katanya. Namun perlu diketahui, syariat yang dibawa oleh Ba'lawi itu berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa saja perbedaannya? Nabi SAW tidak pernah mengajarkan bahwa kuburan ya, kuburan Nabi Adam, kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ismail, kuburan Nabi ini, Nabi itu bisa mengabulkan satu saja hajat. Tidak ada. Tapi ajaran Habib mengajarkan kuburan Alwi Al-Haddad bisa mengabulkan 70 hajat. Semua kalian punya persoalan terkabul di sana. Selesai di sana. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Penjual agama! Nabi SAW tidak pernah mengajarkan itu. Ini syariat yang mereka bawa. Mau menjadikan Indonesia sebagai negara bersyariat versi Habib. Makin banyak kuburan warna-warni kelap-kelip nanti seperti kuburan ini. Mungkin yang merias makam ini dapat perintah langsung dari Rasulullah gitu ya. Mungkin itu juga gitu ya. Iya mungkin gitu ya. Masalahnya keren banget lah kuburannya lah. Makanya Indonesia itu menolak ajaran Ba'lawi. Selain mereka hobi gedombreng di kuburan. Ya, selain mereka gedombreng, asik mereka. Di kuburan mereka khusyuk, ya, khusyuk berdoa, khusyuk minta hajat, khusyuk ini itu. Tapi mereka ketika di masjid joget. Lah, kita hidup di akhir zaman lah, coba tengok. Ngaji di kuburan ya lah ya, kita memohon kepada Tuhan itu ya. Terus joget di masjid lah. Cari masjid ini untuk joget lah, tengok lah. Mantap ajaran Habaib ini lah. Tuh lah, ada lukisannya lagi masjidnya. Mantap banget ini ya, udah canggih. Joget rame-rame. Ketika mereka di acara majelis-majelisan, fokus goda-godain jemaah perempuannya. Seperti Jaidan itu. Jangan mengeneralisir. Enggak, saya tidak mengeneralisir. Tapi setiap Habib ada porsinya masing-masing. Ada Habib yang mengajarkan di panggung ceramah, madad ya Husain. Ada Habib yang mengajarkan igdi hajatina di kuburan. Ada Habib yang bawa jemaah ke kuburan Habib minta fulus merah yang halus-halus. Fulus kertas merah yang halus-halus. Apa kurang nyeleneh apa ajaran Habib sehingga apa? Ketika mereka mengusung narasi ingin mendirikan Indonesia yang bersyariat. Syariat versi siapa? Versi Habib Rizik Syihab yang menyatakan ada wali yang bisa melihat
mulut orang keluar cahaya ketika menyampaikan hadis sahih. Remang-remang ketika hadisnya dhaif, tidak ada cahaya ketika hadisnya maudhu. Ada seorang wali, anaknya ulama, tapi anaknya belum mencapai tingkat wali, ayahnya nggak pernah belajar ilmu hadis. Tapi yang menariknya, sang ayah kalau mendengar ada orang bicara hadis Nabi, dia langsung bisa nilai, ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Ini bukan hadis nih, ini maudhu. Anaknya bingung. Dia tanya, ayah, bagaimana ayah bisa tahu? Kau mau tahu apa yang aku lihat? Kalau aku lihat ada orang menyampaikan suatu hadis, hadis itu sahih. Dari mulutnya aku lihat keluar cahaya. Tapi kalau dari mulutnya aku lihat cahaya, ada cahaya, tapi enggak terlalu terang benderang. Ini hadis dhaif. Tapi kalau dari mulut yang bicara hadis, enggak keluar cahaya sama sekali, itu palsu, bukan hadis. Siap perang dunia. Ketika orang sudah berani menyampaikan kisah khurafat seperti itu, maka dia ke depannya tidak akan takut lagi untuk berdusta, teman-teman. Apa saja bentuk kedustaan Habib Rizik Syihab? 1. Dia mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi SAW. Itu jelas sudah dusta. Keturunan ke-38 katanya. Nabi SAW, kalau memang nasab Anda tersambung, seharusnya Anda itu bukan generasi ke-38, tapi Anda generasi ke-75 atau 80. Karena manusia ini di umur ke-50 tahun, kadang mereka sudah punya cucu, ya. Artinya sudah punya 3 generasi. Dari dirinya, anaknya, cucunya. Umur 70 tahun dia sudah bisa punya 4 generasi. 100 tahun bisa 5 generasi. Kali 1400. Hampir 80 generasi. Ngibul. Kedua, ngaku cucu si pitung. Ngaku cucu si pitung saja sudah kelihatan ngibul. Nenek saya namanya Zaujah. Nah ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si pitung, saudara. Ponakan daripada si pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada pitung. Ponakan daripada si pitung, cucunya pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada pitung. Bagaimana ngaku sebagai cucu Nabi? Apalagi kengibulannya banyak. Jadi di sini teman-teman, kita ketika mengedukasi seperti ini, orang mengaku-ngaku nih, siapa namanya, Novel Alaidrus ini. Kalau orang sudah menjadi Muki bin Habib, mau orangnya bodoh jadi pinter. Tapi orang yang pinter ketika tidak cinta Habib jadi bodoh. Emang kalian para Habib gak ada yang bodoh? Pinter semua. Banyak ngibulnya kalian. Banyak nipu umat kalian. Jadi ini garis besar yang perlu kita tandai bahwa Habib-Habib di Indonesia ini ingin menegakkan syariat, bukan syariat Islam versi Nabi SAW, tapi versi mereka. Terus yang kedua, mengajarkan khurafat tujuannya apa? Untuk mengangkat marwah dari golongan mereka. Terus ketiga, banyak ngibul. Tujuannya untuk apa? Untuk membodohi umat. Seolah-olah umat akan ikut mereka semua. Tak ada yang protes begitu. Iya dulu mungkin dulu pertama-tama kalian datang ke Indonesia. Pertama kalian mendoktrinkan cucu-cucu Nabi kalian. Ada orang yang takut. Tapi ketika orang sudah melek kepada buku-buku, bisa mengakses buku, maksudnya tulisan orang-orang di zaman-zaman tertentu, menelusuri, sudah punya akses ke sana sini, apalagi zaman sekarang, media. Ini media yang kita pegang ini, ini mesin yang paling canggih nih yang kita pegang ini. Kalau kita bisa menggunakannya dengan akal yang cerdas, waras, maka kita akan tahu dan bisa menelusuri apapun yang ada di dunia ini, termasuk nasab kalian para Habib. Jadi mohon stoplah kalian itu mendoktrin kepada umat, ingin mendirikan negara yang bersyariat, tapi syariatnya ya versi kalian, ya itu malah membodohi umat jatuhnya. Jadi saya pribadi di sini membuat video ini untuk mengajak orang berpikir sebenarnya, bukan membenci ya. Kita bukan ingin membenci para habaib, kita hanya ingin mengajak berpikir. Ya untung-untung para habaib juga sadar dan berhenti untuk mendoktrinkan kisah-kisah halu dan doktrin-doktrin konyolnya ini. Kita mengharapkan itu. Dan saya berjanji, apabila ada Habib yang mulai sadar, klarifikasi, minta maaf atas doktrinnya, atas kengibulannya, saya jamin 100% saya akan minta maaf, dan semua video-video saya membahas kalian, terkhusus yang sudah minta maaf, saya akan hapus. Dan saya akan minta maaf. Tapi selama kalian ngotot mengajarkan ajaran Sontoloyo ini, selamanya Heri Plus akan gas. Nggak akan rem. Gak akan rem.